Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini rumit. Bahkan bukan hanya kehidupan ini, diri kita juga rumit. Dan itu terbukti dari karya-karya psikolog yang sudah ternama seperti Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Piaget. Lalu apa yang kehidupan ditawarkan kepada kita untuk mengatasi kerumitan tersebut? Di antaranya adalah cerita. Manusia adalah makhluk cerita yang dari zaman peradaban gua dulu sampai sekarang, lukisan dalam gua sampai sekarang berupa YouTube atau vlog, itu merupakan karakteristik yang sudah ada dalam diri manusia. Dan itu adalah salah satu penunjang untuk kita melampaui kesukaran dalam hidup. Oke, di antara salah satu kesukaran dalam hidup adalah kematian. Seperti saat sekarang pandemi penyakit atau masalah keuangan dan banyak hal. Dari cerita sangat sederhana mereka menyimpulkan, lalu memberikan kepada kita untuk memberikan pilihan, memberikan sudut pandang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah game. Game adalah salah satu proses untuk melatih kita menghadapi kesulitan, berkomunikasi dengan sesama untuk menghadapi kesulitan, mempertimbangkan perkara-perkara yang rumit, dan yang paling penting adalah memicu dopamin dalam diri kita. Bagaimana dopamin bereaksi ketika kita tidak memiliki tujuan dalam hidup, atau seperti yang sekarang lagi marak terjadi, seperti pornografi, kecanduan obat-obat terlarang yang langsung menyuntikkan, tanda kutip, menyuntikkan dopamin kepada kita sehingga cipratan dopamin dapat terjadi dalam diri kita. Tapi ada yang lebih penting dalam kehidupan kita maupun dalam pergerakan dopamin yang ada dalam otak kita, yaitu ketika kita melihat diri kita selangkah demi selangkah menempuh tujuan kita, semakin mendekati kepada apa yang kita inginkan, disitulah dopamin atau rasa kesenangan atau hormon kebahagiaan akan menciprat di otak kita, memberikan kita perasaan tenang, memberikan kita analgesik atau kemampuan kita untuk menghadapi kesakitan. Itulah cerita dan game. Cerita adalah hasil karya, terutama dalam cerita deskriptif, dalam cerita naratif, di mana ada sisi baik dan sisi buruk. Begitu juga dalam diri kita, ada sisi baik, ada sisi buruk. Begitu juga dalam game, ada yang harus kita hadapi. Setelah kita menyaksikan atau bermain game, maka lebih baik, alangkah baiknya untuk kita menerapkan dalam kehidupan nyata kita. Dan kita saya sendiri memberitahukan untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri untuk melangkah menuju kehidupan kita yang lebih baik. Baik buat siapa? Baik buat diri kita, baik buat keluarga kita, baik buat orang-orang cinta. Baik sampai kapan? Baik dari saat ini, baik hingga esok hari, minggu depan, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan baik sampai ketika kita meninggal. Itulah kebaikan. Jadi secara sederhananya, ketika kita melakukan kebaikan hari ini, akan memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Itulah hukum kehidupan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan akan menghampiri kita sekarang, esok. Dan keburukan terbesar adalah melepaskan tanggung jawab dari kehidupan kita. Jadi untuk membantu kita semua, saya sendiri membuat satu channel untuk review film, dan keponakan saya membuat channel untuk review game. Silahkan subscribe dan berikan komentar di bawah ini, dan silahkan subscribe dan berikan komentar di kedua channel tersebut. Semoga ada manfaatnya.
Terima kasih untuk menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.